Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Bakti rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di masjid ini untuk bersama-sama mengkaji salah satu syariat, hukum syariat yang Allah turunkan ya kepada Nabi kita Muhammad SAW yang ada di Al-Quran kita, yaitu kitab kita Al-Quran, yaitu hukum tentang waris atau istilahnya faraid. Malam hari ini adalah malam pertama kita untuk memulai ya, membacakan kitab atau mengkaji kitab ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan hukum waris. Jadi kalau kita perhatikan di Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa, ya maka kita dapatkan hukum-hukum tentang waris, dan ini telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing daripada ahli waris, mereka telah dibagikan jatah mereka. Allah sendiri yang menetapkan melalui kitabnya yaitu Al-Quran Karim. Dan kita sebagai orang mukmin hendaklah kita mematuhi, mentaati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bukti keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita langsung membahas kitabnya. Kitab yang kita ambil dari Kitabul Faraid yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad bin Muhammad Al-Katib, dengan warisan, hak-hak yang berkaitan dengan harta waris, dengan harta waris. Jadi sebelum harta waris dibagikan, ada hak-hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi ketika orang meninggal, ya, tidak serta-merta langsung dibagi. Nah, ada hak-hak yang harus ditunaikan dulu. Apabila hak-hak ini telah ditunaikan, maka itulah dia harta waris namanya. Apa saja hak-hak ini? Jadi sebelum dibagikan warisan, tunaikan dulu hak-hak berikut ini. Apa yang disebut dengan harta waris itu? Warisan ya, itu adalah apa yang ditinggalkan oleh mayit. Ma yatrukul mayyit min amwali ainan aw dainan ala akhar.
apa yang mayit tinggalkan dari harta, baik harta itu ya, langsung ada maupun harta itu berbentuk hutang orang kepada mayit, piutang ya, hutang orang kepada si mayit. Jadi mayit ini baik orangnya, banyak minjamkan harta kepada orang lain, dia meninggal, maka itu namanya piutang, dan ya, itu termasuk harta waris. Audiyah ala qatirihi, atau diyah ya, tebusan bagi orang yang membunuh. Jadi mungkin si mayit ini dibunuh orang ya, sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja lain ceritanya ya, kisos. Kalau tidak sengaja, dia membayar diyah ya. Diyat ini bisa dengan, kalau sesuai dengan hukum, 100 ekor unta. Nah, jadi itu semua harta waris namanya ya. Itu yang disebut dengan harta waris. Nah, harta waris ini sebelum dibagikan harus memenuhi hak-hak yang akan kita bacakan di sini. Ini ada 5 hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, maunatul tajhiz, yaitu persiapan atau kebutuhan untuk jenazah. Jadi mayit ini dia harus diurusi dulu. Mayit belum diurusi, harta udah dibagi habis ya. Mayitnya masih tergeletak, nah dia mati, ayo kita bagi warisan. Kan kata Ustadz langsung segera bagi ya. Ini tidak benar. Jadi diurusi dulu itu. Yang namanya mengurusi mayit jenazah itu menggunakan biaya. Maka biaya-biaya tersebut dipakai dari harta si mayit. Nah, jadi memang betul ya, perlu juga harta itu untuk mengurusi mayit kita. Ya, jadi kalau kita meninggal, kita ya, diurusi orang, nah itu perlu biaya. Itu perlu biaya. Biayanya dari siapa? Yang pertama dari si mayit. Ya, pakai biaya dari si mayit. Ada yang bisa dijual-jual. Kalau tidak ada lagi baru mungkin dari kaum muslimin. Jadi betul ya, butuh kita bekerja, cari nafkah, ya, nabung dikit. Untuk apa tabungan? Untuk kalau kita meninggal. Jadi ada biaya untuk mengurusi jenazah kita, begitu bahasanya. Siap ini ya? Jangan lupa nabung untuk mengurusi jenazah kita. Tidak ada yang gratis katanya sekarang. Apa saja kebutuhan itu, kain kafan, kemudian apa? Ya, upah gali kuburan. Ya, itu semua butuh biaya. Kemudian setelah selesai, yang kedua, ad-duyunu ta'alliqa bitarikah ainiha. Hutang yang terikat atau yang menjadi jaminan. Jadi ada hutang yang itu terikat dengan harta si mayit. Ada jaminan di situ. Jadi seperti rumah. Rumah itu rupanya si mayit ini pernah berhutang. Hutang ini yang menggadaikan sebagai penguatnya apa? Sertifikat rumah ya, atau sertifikat dari harta si mayit. Maka hutang seperti ini apa namanya? Ya, hutang yang ada jaminannya. Ya. Hutang si mayit yang ada jaminan. Ini yang kedua. Mobil itu harta mayit. Tapi mobil itu rupanya masih
Ya, enggak tahu kredit halal. Kita usun-usun, ya, tidak riba ya. Ya, kredit. Jadi tidak bisa dia dibagi itu. Mobil itu dibagi tidak bisa. Harus di mana? Selesaikan dulu itu, ya. Entah dijual ada sisa, nah baru sisa inilah harta si mayit. Ya, jadi hutang yang ada jaminan ini yang kedua. Itu selesaikan dulu ya. Jadi kalau dia punya rumah atau dia punya uang 100 juta, ya, ada uang 100 juta, tapi dia ada hutang juga, hutang yang mana ya hutang ini masih terikat di harta tadi, ya, maka bayar dulu, ya, bayar dulu hutangnya. Tidak boleh yang 100 juta tadi dibagi, paham ya? Nah, ini kan warisan, Sat. Dia kan meninggalkan. Iya, sebelum itu disebut harta waris, maka terlebih dahulu harus diselesaikan yang namanya hutang. Kemudian yang ketiga, hutang yang tanpa jaminan. Hutang yang tanpa jaminan. Jadi ada hutang jaminan tadi mobilnya, motornya yang terikat dengan harta si mayit, ya, atau rumahnya, kebunnya. Yang ketiga ini hutang tanpa jaminan, itu pun harus diselesaikan. Jadi mayit ini memiliki sebuah rumah. Contoh ini, langsung kita jawab. Dan juga ada tabungan 50 juta. Ya. Rupanya dia dulu meminjam, ya, ke Pak Ahmad. Ada Pak Ahmad di sini? Ada? Oh, Pak Ahmad kaya bener. Mana Pak Ahmad? Iya, Pak Ahmad. Minjam uang 250 juta. 250 juta. Dia tadi ada rumah, ya. Sama tabungan berapa? 50 juta. Rupanya dia ada hutang sama Pak Ahmad, ya, menjaminkan apa? Rumah itu seharga berapa? 250 juta dia utang sama Pak Ahmad. Kalau rumah itu dijual cuman ada laku 200 juta. Paham ini soalnya? Oh, ini yang pinter ini berarti dia memang pedagang ini kayaknya. Mau diulang soalnya? Atau sudah paham soal? Kira-kira berapa harta warisannya? Hah? Habis. Berarti dia miskin. Tidak ada yang dibagi. Ngerti ini ya? Jadi jangan sampai biar nanti kita mau dapat duit. Tidak boleh, dosa kita. Paham nih? Jadi selesaikan dulu apa? Hutang si mayit. Yang ada jaminan tadi, wah itu selesaikan. Kalau ada sisa baru. Contoh yang kedua, ya, si mayit memiliki rumah lagi, ya, harganya berapa tadi? 200 juta kalau dijual. Ada tabungan 50 juta. Dia, ya, ini bukan Pak Ahmad lagi. Ya, dia ada hutang sama Pak Muhammad. Nah, ganti namanya, ya. Hutangnya 175 juta. Tapi gadaikan apa? Rumah tadi ini sebagai jaminan saya pinjam uang kamu 175 juta, ya, saya mau usaha. Sudah dapat itu uang, ya, besoknya ninggal, qadarullah, kayak gitu kan, ya. Makanya jangan banyak kali planningnya itu, planning dunia ini. Jadi dia baru pinjam uang 175 juta, digadaikan rumahnya sama Pak Muhammad, ya, besoknya ninggal. Berarti gimana nih? Tabungan tadi berapa? 50 juta. Ada rumah, satu buah rumah. Kalau dijual berapa? 200, ya. Berapa sisanya? 75, ya. 75. Jadilah, ya, kalau uang tadi masih ada, balikkan aja ya, karena meninggalnya sehari baru enggak. Rupanya
baru minjem dicuri orang, kan hilang kayak gitu. Ya, soalnya jebak juga ya. Jadi baru dia pinjam, ya, dicuri orang atau dirampok orang, kan habis namanya, ya. Iya. Nah, dia meninggal karena dirampok. Nah, jadi dia jual rumah, kemudian bayar utang 175 juta, sisa berapa? 25 juta, tambah dengan tabungannya 50 juta. Nah, inilah dia namanya harta waris. Ya, ini namanya harta waris. Atau dia ada hutang juga, tentang yang ketiga tadi. Ketiga tadi apa? Hutang tanpa jaminan. Itu ada hutang kepada Allah seperti zakat. Ya, zakat. Dia rupanya belum bayar zakat. Ya, atau dia ada hutang pada Allah, mungkin bayar fidyah. Ya, kalau dia naik haji bayar apa? Ya, iya, hutang ya, hutang hewan ternak. Ya, karena dia telah melanggar larangan haji. Nah, itu dibayar dulu. Maka kita harus tahu dulu mayit ini apa saja hutang-hutangnya. Karena dia berhutang. Makanya jangan kita hanya sekedar bagi ya, kaum muslimin yang masih ada sangkut paut dengan bapak kami, ya, saudara kami, silakan hubungi kami. Ya. Kalau bisa harus tahu kita itu bapak kita ini utangnya siapa saja. Karena kadang-kadang orang males nagih, ditagih juga kadang-kadang perasaan tidak, nah itu kan, bener gak? Makanya orang kadang-kadang males nagih, ya, karena pertama mungkin kecil. Tapi kalau seandainya, Pak, dulu bapak saya itu pernah ngutang sama bapak 1 juta, ini uangnya. Kalau dari depan dia, oh iya mau kasih, bener gak? Ya, tapi kalau Pak, ya, adalah 1 juta cuman, karena tidak di depan mata, paham maksudnya kan? Jadi makanya kita perlu tahu utang-utang bapak kita itu, kasihkan ke orang yang menghutangi. Pak, ini utang bapak kami dulu, ya, 500.000, tolong terima, ambilnya, dah sedekahkan untuk bapak kamu. Itu baru lunas namanya. 500.000, lumayan katanya, lebih bakso banyak, kan kayak gitu, benar kan? Begitu juga warisan. Warisan itu, ini rumah satu, kamu ada jatah warisan di situ, ya, sama aja kayak gitu. Apa kata ahli waris? Enggaklah, saya sudah ada rumah, benar kan? Benar gak? Ya, anaknya 4, rumah itu dibagi 4 seandainya. Kata anaknya yang lain, saya sudah ada rumah, sudahlah, untuk kamu saja, untuk kamu saja. Tapi kalau itu bentuk uang, apalagi 200 juta tadi, bagi 4 berapa? 50 juta. Ini 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Masing-masing kita 50 juta. Oh, cepet. Bener gak? Cepet, walaupun dia punya rumah. Bener? Nah, itu. Jadi yang seperti ini, coba ya, kita harus lebih teliti lagi. Jangan sampai nanti ungkit-ungkitan di hari kemudian, ya, ungkit-ungkitan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasiyatul mayyit. Kita ulangi yang pertama tadi apa? Biaya mengurus jenazah. Yang kedua, hutang yang ada jaminannya. Yang ketiga, hutang tanpa jaminan, ya. Jangan kita sepelekan, nantilah utang tanpa jaminan, nantilah, besok-besok aja. Bayar cepet dengan uang si mayit. Yang keempat, wasiat si mayit. Ya, mayit ini memiliki wasiat. Kalau saya meninggal, ya, tolong rumah ini, ya, warisan saya ini, tolong 10%-nya sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke pondok, ya, atau tolong 10% ini wasiat saya kasihkan si fulan, ya, kasihkan ke si fulan, ya, atau 10% ini kasihkan ke panti asuhan itu, ini ya. Jadi utang, ngurus jenazah, bayar utang,
masih ada sisa, rupanya ada wasiat, 10%-nya ya, dikasihkan ke panti asuhan atau ke masjid, maka kurangin lagi. Ingat ya. Jadi yang keempat ini apa? Wasiat si mayit. Wasiat si mayit harus ditunaikan. Tidak boleh kita pura-pura tidak dengar, tidak tahu. Kayaknya dia dulu Ustaz, itu gurauan saja. Nah, ya. Wasiat itu bisa dengan tulisan atau dengan lisan. Yang sekarang ini terbaik dengan tulisan. Jadi silakan wasiatkan. Harta itu kalau tidak kita wasiatkan, dibagi semua oleh anak-anak kita atau ahli waris kita. Ya. Tidak ada lagi. Kalau mereka itu bagus, mereka bersedekah. Ya, mereka pergunakan harta itu dengan baik sehingga kita dapat pahala. Tapi kalau mereka tidak bagus, tidak baik, maka harta itu akan mereka gunakan untuk ya kebutuhan dia. Enak kalau kebutuhan bagus, tapi kalau kebutuhan poya-poya, gaya hidupnya, ya, atau borosnya, itu kita yang repot. Kita yang repot. Maka kalau kita sudah tahu ya, kedudukan orang bersedekah, tahu kita manfaat bersedekah, ya, faedahnya, maka kalau bisa siapkan wasiat kita. Apalagi yang banyak harta. Sayang, hartanya banyak, miliaran. Saya pernah itu didatangi orang ya, menghitung harta warisan dari mertuanya. Masya Allah banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan kita doakan di antara anak-anaknya, anak-anak yang soleh, sehingga harta bapaknya itu bermanfaat untuk bapaknya. Kalau tidak soleh, bahaya. Ya, wasiat tidak ada, wasiat tidak ada. Kalau ada wasiat aman, insya Allah. Ya, makanya sahabat ada yang berwasiat, ya, berwasiat semua harta, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, ya, itu engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada dia minta-minta. Jadi dia kurangi dari seluruh harta, dia kurangi setengah harta saja. Itu pun ditolak Rasulullah SAW, tidak boleh wasiat setengah harta, banyak. Kemudian dia kurangi lagi jadi sepertiga harta. Sepertiga harta dia wasiatkan untuk kaum muslimin. Sepertiga harta. Ya, silahkan bagi yang mampu, silahkan untuk berwasiat hartanya. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang terakhir, jadi ada 5 hak-hak. Ya, kemudian yang terakhir adalah nasibu warathatul mayyit, yaitu jatah daripada ahli waris. Itu yang kelima. Jadi pertama jenazah, kemudian hutang yang ada, jaminan, yang ketiga hutang tanpa jaminan baik kepada manusia atau kepada Allah, yang keempat wasiat. Selesai semua masih ada sisa, baru itu namanya jatah ahli waris. Bisa ini ngitung? Jadi kalau ada yang meninggal dulu, tidak langsung dihitung hartanya, selesaikan dulu yang tadi. Ya, sudah selesai semua. Yang paling banyak masalah ini adalah ketika wasiat. Ya, wasiat ini apalagi banyak, sepertiga itu banyak. Ya, kalau uangnya cuma 1 juta, ya sepertiga. Ustaz, saya wasiatkan sepertiga harta saya, hartanya 1 juta. Ya dikit, nominalnya ya. Insya Allah reda semua ahli warisnya. Tapi kalau hartanya 10 M, sepertiganya berapa? 3 miliar lebih, benar ya? Iya. Mikir itu 3 miliar diwasiatkan. Ya Allah Pak, itu kan? Iya. Apa banyak kali Pak, ya? Gimana kita ini ahli waris? Kita rubah, nah, kan kayak gitu. Ini diam semua karena tidak ada yang kaya. Ya, kalau kaya tadi, mungkin dia terpikir benar juga ya. Iya. Paham di sini? Ada pertanyaan? Yang 5 nih tidak ada? Kita lanjut. Masih banyak kajiannya. Yang berikutnya arkanul irs. Yang kedua rukun-rukun warisan.
rukun-rukun waris, arkanul irth. Ya, rukun ini tidak akan sah tanpa rukun. Ingat, tidak sah tanpa rukun. Tidak sah warisan bagi waris tanpa yang ini. Paham ini? Ya, kalau tadi hak-hak, ya, jadi itu ada hak-hak yang harus dipenuhi dulu. 5 hak tadi. Ya, kalau seandainya pengurus jenazah saja ya, tidak diurusi, padahal mayit ada duit, dia minta-minta, nah itu tidak menunaikan hak namanya. Ya, paham ya? Begitu juga utang. Utang pakai utang harta si mayit. Pakai harta si mayit. Rukun di sini kalau tanpa rukun satu saja tidak sah warisan itu. Tidak sah. Apa saja rukun di sini? Yang pertama al-muwarrith. Ya, muwarrith yaitu mayit. Si mayit yang meninggal. Tidak sah warisan kalau tidak ada yang meninggal. Paham maksudnya? Nah, ini sering terjadi kan, bertanya, Ustaz, kami itu sudah bagi-bagi waris. Siapa yang meninggal? Tidak ada. Iya. Bukan bagi waris namanya, tapi itu bagi hadiah namanya. Paham ya? Kemarin kan ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan kemarin. Nah, di sinilah jawabnya. Kalau kita belajar sesuai dengan apa namanya? Fikihnya, insya Allah paham dan bisa jawab orang. Bisa jawab orang. Jadi rukun waris itu ada 3. Yang pertama mayit. Mayit itu betul-betul dipastikan dia meninggal. Dia meninggal. Kalau dia hilang setahun saja, ya, kita bagi-bagi harta, tidak sah. Kalau belum pasti meninggal. Nah, jadi kapan dipastikan meninggal? Dipastikan meninggal itu kalau usianya lebih dari batas umumnya manusia hidup. Berapa batas umumnya manusia hidup? 60? 65. Ada yang tersinggung nggak di sini? Berapa, Pak? 70 ada? Berapa, Pak? Bu Linda, samping? 80? 60? Oh belum, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Iya. Ya 5 tahun lagi ya. Katanya 65 Pak, bukan saya yang mengatakan 65. Jamaah. 65. Nah ini, jadi seandainya dia menghilang di usia 30 tahun. 30 tahun dia hilang. Tidak ketemu. Ya. Sudah 35 tahun tidak ada kabar berita. Dia ada tanah, ada rumah. Baru bisa dibagikan. Kita anggap dia meninggal. Kenapa? Di usia 65 tahun umumnya manusia meninggal, ya gitu. Kalau memang 65 tahun. Ya, masuklah masih 60, 70 ya. Itu seperti itu. Jadi dia usia 30 tahun, hilang 3 tahun. Oh, dianggap meninggal, enggak boleh, ya. Enggak boleh. Bisa ini? Gimana kalau meninggal jatuh pesawat di selat atau di laut, dianggap meninggal. Apa ada yang hidup jatuh di laut lepas itu, tiba-tiba balik dia berenang? Nggak ada ya. Berarti umumnya orang jatuh dari pesawat meninggal nggak? Berarti sudah pasti kayak gitu ya. Umumnya ini. Berarti bisa dipastikan umumnya orang yang jatuh dari pesawat itu meninggal. Ya, ini. Jadi ini memastikan siapa? Si mayit. Pasti ya. Jangan hanya dugaan-dugaan atau tidak sesuai dengan umumnya kematian. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, nanti kita selesaikan ini baru kita azan, lanjut lagi insyaallah. Setelah sholat ya. Setelah sholat kita lanjut. Yang kedua al-waris. Waris. Al-waris ini adalah ahli waris.
Ahli waris itu pastikan dia itu hidup. Pastikan dia hidup. Nah, ini sedikit perlu penjelasan. Yang pertama tadi, pastikan mayit itu ya, meninggal. Yang kedua, ahli waris ini hidup. Nah, seperti dia dalam janin. Ya. Ibunya kaya raya. Lagi hamil. Meninggal duluan ibunya. Berarti kita pastikan wanita ini meninggal dan dia punya harta waris. Sementara ada janin yang akan dia lahirkan, hidup atau meninggal belum pasti kan? Kemudian lahirlah hidup rupanya. Berarti dia dapat apa? Dapat waris. Tapi kalau dia meninggal berarti tidak dapat. Ya, kalau dia meninggal tidak dapat. Jadi siapa dulu yang meninggal? Si mayit meninggal dulu. Bapak punya anak 3. Ini contoh. Bapak punya anak 3. Ya. Bapaknya meninggal. Besoknya anaknya meninggal. Anak yang meninggal ini dapat tak? Ini contoh. Ini mulai baru soal sederhana. Bapak punya anak 3. Konsentrasi. Ya. Bapak meninggal. Besoknya anaknya satu ini meninggal juga. Anak yang ninggalin dapat tak warisan? Oh, khilaf ulama. Ini yang lagi belajar ini ulama semua. Hah? Iya. Jadi pastikan mayit meninggal. Sudah pasti? Yang hidup ada? Berapa yang hidup? 3. Berarti 3 ini dah? Walaupun beda sebentar. Beda sehari dia. Berarti itu. Jadi bisa. Jadi banyak pertanyaan terjawab dengan ini dia. Dengan apa namanya? Rukun ini. Banyak kan pertanyaan terjawab dengan rukun ini. Ini pertanyaan, Ustaz, ya. Bapak saya itu meninggal, ada anak 3, ya. Kita tanya balik, anaknya ketika bapak meninggal itu anaknya hidup semua? Tidak, duluan anaknya tadi mati. 3 anak ini, 1 anak meninggal, ya. Besoknya bapaknya meninggal. Ngerti ini? Kita balik. Ya. Nah, bapak saya meninggal, Ustaz, katanya. Ya, bapak saya meninggal, punya anak 3. Yang mati masih dihitungnya. Ngerti? Yang anak tadi dapat tak 1 ini? Meninggal? Tidak dapat. Ngerti? Jadi yang anak tadi ini mewariskan ke 3 orang. Siapa? Bapak sama 2 anak. Ngerti ya? Besoknya bapaknya meninggal. Bapaknya mewariskan kepada siapa? 2 anak. Udah, berarti tidak ada lagi pertanyaan ya tentang siapa yang dapat, siapa yang tidak. Pastikan si mayit meninggal, pastikan ahli waris hidup. Nanti akan kita tanya lagi itu ya. Terkait yang tadi kayaknya masih bingung-bingung dikit. Nanti kita kasih soal ya. Ya, agak bingung ya? Bingung baru sedikit ini. Insyaallah ya. Nanti kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kita kembali lagi ke rukun-rukun waris, arkanul irth. Rukun waris yang pertama ya, muwarris. Muwarris artinya mayit. Mayit ini harus dipastikan ya, dia benar-benar meninggal. Adanya si mayit. Jadi tidak sah pembagian waris kalau tidak ada mayit. Dan itu bukan namanya warisan. Ya, itu bukan warisan namanya. Jadi sekali lagi ini untuk menjawab semua pertanyaan ya, yang sebagian daripada masyarakat bingung ya, tentang warisan. Maka disebutlah dia warisan apabila ada si mayit. Ya. Kemudian yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup itu. Ahli waris. Maka disebut warisan juga kalau ada ahli waris. Ya. Ada si mayit tapi ahli waris tidak ada. Maka ini bukan warisan namanya. Ya. Warisan itu apabila ada si mayit dan ada ahli waris. Yang ketiga, maurus. Maurus ini artinya harta. Ada harta, ada mayit, ada ahli waris, tidak ada harta. Ini bukan warisan namanya. Ya, ini bukan warisan. Warisan itu kalau ada hartanya. Ya, ada harta, ada ahli waris, tidak ada yang meninggal. Warisan tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau bagi-bagi sebelum ada yang meninggal, maka itu bukan warisan namanya. Itu bukan warisan. Dia kan ahli waris, ada hartanya banyak tapi belum meninggal, maka ini dinamakan ya, bagi-bagi hadiah, bukan bagi-bagi warisan. Ada yang meninggal, ada harta, tidak ada ahli waris. Tidak ada ahli waris. Ini juga bukan warisan. Saya dapat warisan. Ya. Saya dapat warisan berarti ada yang meninggal dari keluarga kita dan ada harta. Kita termasuk ahli waris. Kayak gitu kan? Paham di sini? Jadi pastikan. Ya, 3 itu baru bisa dikatakan warisan. Kemudian pindah ke bab berikutnya. Bab asbabul irth. Sebab-sebab mendapatkan warisan. Jadi tidak sembarangan. Ada sebab kita itu dapat warisan. Saya ini Zat dapat warisan dari bapak angkat saya. Berapa warisan dari bapak angkat? Sah atau tidak? Nah, itu nanti dijawab di sini. Ya. Zat saya itu anak asuh dia, dari bayi diambilnya. Dari bayi diambilnya. Jadi saya itu tidak tahu bapak, tidak tahu ibu. Dia asuhnya seperti anak sendiri. Dia meninggal banyak hartanya, Ustaz. Jadi saya dapat warisan dari dia. Sah enggak? Nah, itu di sini. Sebab-sebab mendapatkan warisan itu apa saja? Ada 3 juga. Yang pertama, sebabnya adalah ya, nasab. Sebabnya nasab. Nasab ini berarti dari orang tua kita, keturunan. Nah, berarti ada ya hubungan rahim di sana. Ada hubungan rahim di sana. Baik dekat ataupun jauh. Baik dekat ataupun jauh. Yang anak angkat tadi masuk dari sini. Oh, berarti bukan. Kalau aja kan masih 3 tadi kan. Baru 1 kita sebutkan nasab, mungkin yang kedua ini, ya kan? Yang kedua ini mungkin, ya. Itu yang pertama, nasab. Paham nasab? Tidak paham nasab, bingung kita jelaskannya. Ya, nasab tidak tahu gimana. Itu jadi ada hubungan rahim, ya. Ada hubungan rahim. Jadi kita dengan bapak kita jelas. Ya. Kalau angkat itu ada hubungan rahim? Tidak ada.
Diasuhnya dari bayi, ada tidak hubungan rahim? Tidak ada, berarti bukan nasab. Yang kedua, an-nikah, sebabnya nikah. Saya dapat warisan dari istri saya, oh sebabnya nikah. Ya, nikahnya sesuai syar'an, ya. Nikah yang sahih syar'an. Nikah sahih syar'an ini yang dia sesuai dengan syariat Islam. Ya, apa saja? Ya, ada wali, ya kan? La nikah illa biwali, kata Rasulullah SAW. Tidak ada nikah, ya, kecuali harus dengan wali. Kemudian adanya ijab, ya. Kemudian ada mahar, ada saksi, ya, yang menyaksikannya. Berapa orang saksi? Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Itu nikah sah. Jadi walinya menikahkan kamu, ya, dengan anak saya, ya, dengan mas kawin berikut disebutkan. Ada saksi, sah. Sudah sah, jangan main-main. Kalau mau praktek boleh. Ya, langsung sah, bisa main-main. Masalah ini, ya. Yang ada anak perempuan hati-hati, jangan sini. Kita latihan dulu. Saya ini mau nikahkan anak saya dengan si dia itu. Kita latihan. Latihan dia. Saya nikahkan, ya, kamu dengan anak. Jadi sudah sah, Pak. Ya, saya terima, Pak. Ya, ini jadi tidak bisa main-main. Kalau nikah itu tidak boleh main-main. Ya, ada 3 yang dia bercandanya itu dihitung, yang dia itu serius juga dihitung. Nikah, talak, raj'i. Ya, salah satu nikah ini. Jadi nikah syar'an itu syarat-syarat tadi terpenuhi, rukun-rukunnya, maka itulah namanya nikah syar'i, ya, syar'an. Nah, apabila ada ini, maka dia dapat warisan. Yang pertama tadi apa? Nasab. Nah, anak angkat tadi ada enggak hubungan nikah? Enggak ada. Mungkin yang ketiga mungkin anak angkat. Masalahnya banyak yang ngaku anak angkat ini, ya, mentang-mentang kaya ngaku dia. Bapaknya kan kaya, ngaku. Bapaknya miskin enggak mau dia diangkat. Heran anak, ya. Bapaknya miskin enggak mau dia diangkat jadi anaknya. Yang kaya-kaya aja. Nah, ya, masalah nikah ini penting sekali, ya. Apabila dia itu ditalak, dia kan nikah, talak 1 masih ada peluang untuk rujuk, belum habis masa iddahnya, ya, dia dicerai, jadi baru satu bulan mungkin dicerai. Nah, itu masih istrinya namanya, masih istrinya. Talak 1, talak 2. Kalau talak 3 baru bukan lagi istrinya, baru dia tidak dapat warisan. Paham, ya? Nah, ini masalah talak, masalah talak sebenarnya. Nanti insya Allah mungkin dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain. Kemudian yang ketiga, wala ini yaitu memerdekakan budak. Jadi orang yang memerdekakan budak, nah itulah, ya, dinamakan dengan istilah wala. Seperti Abu Bakar memerdekakan siapa? Bilal, ya. Berarti wala ini di zaman kita sangat sulit. Di Indonesia kayaknya belum ada, karena tidak ada perbudakan. Itu dulu. Jadi anak angkat itu budak bukan, dimerdekakan. Ya, bukan, ya. Bukan. Berarti anak angkat tidak ada sebab-sebab mendapatkan warisan. Jadi anak angkat walaupun dia diasuh, walaupun namanya dimasukkan ke kakak, ya, dia tidak ada hubungan rahim, dia tidak ada, ya, nikah, ya, maka wala juga tidak ada, ya, maka dia tidak mendapatkan
warisan. Walaupun dia dari kecil. Nah, jadi orang seperti ini boleh dia mendapatkan wasiat saja. Wasiat. Jadi kalau saya meninggal, ya, 1/4 harta ini saya kasihkan, saya wasiatkan kepada anak angkat saya. Nah, itu boleh. Itu boleh. Untuk mengatasinya seperti itu, ya. Untuk mengatasinya seperti itu. Paham di sini? Lanjut. Yang berikutnya syurutul irth, syarat-syarat waris. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tahakkuk mautil muwarrith. Kepastian meninggalnya si mayit. Ini syaratnya saja. Kalau rukunnya itu ada yang meninggal tadi, si mayit tadi, itu rukunnya. Kalau tidak ada, maka dia bukan warisan namanya. Ada ahli waris, ada harta, tidak ada yang meninggal, itu bukan warisan namanya. Walaupun bagi-bagi dia, bagi-bagi harta, ya, itu namanya hadiah. Nah, syarat di sini memang bukan kategori rukun, tapi memastikan di sini termasuk syarat. Ya, memastikan ini termasuk syarat, ditulis oleh para ulama. Ini termasuk bagian daripada syurutul irth, yaitu kepastian bahwasanya si mayit itu betul-betul meninggal. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, sebenarnya sudah kita bahas ini, ya, di rukun tadi sudah kita masukkan sedikit. Dengan cara melihat langsung, mungkin dia kecelakaan meninggal. Ini orang tua, bapak punya anak 3, satu mobil, ya, satu mobil. Kemudian bapak ini kecelakaan, meninggal di tempat. Anak tadi bawa rumah sakit, belum meninggal. Berarti 3 anak ini dapat warisan. Kemudian masuk rumah sakit, dirawat, besoknya meninggal juga anaknya yang 1. Berarti harta dari bapak tadi sudah pindah ke 3 anak, ya. Kemudian yang harta anak tadi rupanya dia punya anak dan istri. Nah, itu dibagikan ke anak istrinya. Ngerti kan? Itu dia. Jadi pastikan dengan melihat, oh, meninggal bapak, meninggal dengan mata, atau meninggal dengan keputusan daripada hakim, seperti tadi hilang. Umumnya meninggal itu usia 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, ya. Dia sudah hilang berpuluh-puluh tahun. Kalau dijumlahkan dari usia dia saat hilang dengan hilangnya dia, itu lebih dari 60 tahun. Sudah dianggap meninggal. Itu umumnya. Tiba-tiba hartanya dibagikan, dia balik. Nah, ini yang penyakit, ya. Hartanya udah dibagikan, balik. Kemarin hartanya berlumut, ya kan, tidak dibagi-bagi kan, dia tidak balik-balik. Sudah dibagi kembali, itu ada aja nanti. Terpaksa balikkan lagi, ya. Balikkan lagi. Iya. Kemudian yang kedua, syaratnya juga memastikan hidupnya ahli waris. Pastikan ketika yang meninggal itu meninggal, walaupun selisih waktu berapa, ya, tidak lama, pastikan ahli waris tadi hidup. Seperti yang kecelakaan tadi, itu yang meninggal di tempat bapaknya. Berarti bapaknya itulah si mayit. Dia punya siapa? Anak 3 masih hidup, tapi sekarat. Bagikan. Tidak lama, mungkin 10 jam setelah itu, anaknya 1 meninggal, ya. Besoknya 1 lagi meninggal. Lusanya yang 1-nya meninggal. Itu pindah semua. Kalau dia itu bujang semua, iya. Ya. Tapi kalau dia punya anak, masing-masing punya anak, punya istri, pindah semua. Paham, ya? Nah, seperti itu. Memastikan semua, siapa si mayit, kemudian ahli warisnya hidup-hidup semua. Yang ketiga, syarat yang ketiga ini harus dipenuhi dalam pembagian waris, yaitu al-ilmu bi muqtada irth.
ilmu, pakai ilmu. Ya. Mayit ada, ahli waris ada, pasti mati dia, udah jelas, ya, katik lagi nyawanya nah, itu ya, iya, dikasih oksigen lagi, dak lagi fungsi, pokoknya udah jelas niat mati. Ahli waris ada 5 hidup semua, hidup, bagi, kamu secumpuk, kayak itu, secumpuk emas, bukan secumpuk cabai, ya, untuk apa bagi warisan secumpuk cabai, tapi secumpuk emas, nih. Adil lah, adil kata yang lain. Itu bukan disebut warisan, harus pakai ilmu. Ya, rupanya di situ ada laki-laki, ada perempuan. Nah, laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Paham di sini? Itu namanya syarat. Itu tidak begitu pusing, ya, syarat. Yang agak-agak tadi menjebak tadi itu masalah rukun, ya. Kemudian yang berikutnya, mawani' irth. Hal-hal yang dapat melarang atau menghalangi dari warisan. Sebab mendapatkan warisan tadi ada berapa? Sebabnya ada 3. Apa tadi sebab? Nasab. Ya, nasab. Makanya kalau bisa nasab itu yang kaya. Kok bisa milih kan? Iya. Kemudian nikah. Nah, berarti kalau nasab kita tidak kaya, cari nikah yang kaya, kayak gitu ya. Iya. Kalau mau harta warisan, ya. Tapi kalau mau akhirat, cari yang soleha, kayak itu. Yang ketiga apa tadi? Wala, ya, perwalian, yaitu membebaskan budak. Nah sekarang dia ini, walaupun dia itu ada hubungan apa? Kerabat, hubungan rahim, ya. Kan tadi sebab tadi kan dapat. Tapi dia dihalangi warisan. Kenapa? Dia itu walaupun suami istri yang sah, dia dihalangi. Nah itu kan? Kenapa kok bisa terhalangi? Saya kan istrinya, saya kan suaminya yang sah. Kenapa? Hah? Kafir? Ya. Murtad. Ya. Ini dia. Makanya kalau dapat ini kita berilmu insyaallah. Hah? Membunuh, ya? Oh, membunuh. Nah, kita jawab aja lah langsung, ya. Yang pertama, ya, ar-rik. Di sini disebutkan ar-rik. Ar-rik itu artinya al-ubudiyah, yaitu perbudakan. Jadi budak. Perbudakan. Jadi dia itu mungkin dulu, ya, dia itu dijual orang. Dia itu seorang budak, dijual orang, ya. Maka budak tidak mungkin dapat mewariskan karena dia saja punya siapa? Punya orang ininya, majikannya, tuannya, ya. Itu yang pertama. Atau bapaknya kaya raya tapi anaknya budak. Bapaknya meninggal, ya. Itu. Jadi dia tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, al-qatl, yaitu pembunuh, al-qatil, pembunuh. Pembunuh, ya, tidak dapat warisan. Start, ya. Dia itu masuk penjara karena membunuh tetangganya. Apakah dia dapat warisan? Dapat tak? Hah? Jadi pembunuh di sini membunuh, itu dia, ya, dia itu membunuhnya itu supaya dapat warisan. Jadi orang tuanya ini udah sakit, kok tidak mati-mati katanya, ya, itu kan. Ini anak, ada aja anak-anak yang kayak gini. Kalau dia mati kan warisan pindah semua ke saya. Akhirnya minumannya dikasih racun. Mati bapaknya. Anak yang bunuh ini tidak dapat warisan sepeser pun. Paham? Nah itu dia. Jadi pembunuh
tidak dapat warisan. Laisa liqatil minal miras syai'. Jadi pembunuh tidak akan mendapatkan sedikit pun dari warisan. Bukan dia membunuh orang lain, membunuh begal, dia tuh pembunuh begal, ya. Atau dia dipenjara gara-gara membunuh begal. Apa dia dapat warisan? Iya, kalau bapaknya meninggal dapat dia. Ngerti maksudnya? Iya, ya, begal. Jadi yang dimaksud pembunuh di sini adalah yang membunuh dengan tujuan agar dapat warisan, maka dia tidak dapat warisan. Dia punya saudaranya kaya raya. Ya, kalau saudaranya meninggal, saudara ini kan belum punya anak, balik ke saudaranya, akhirnya dibunuhnya. Dia lagi selfie di jembatan Ampera, dilemparkan ke bawah. Mati. Maka dia tidak dapat warisan karena dia membunuh, ya, membunuh dengan harapan dapat warisan, maka tidak dapat warisan sepeser pun. Paham di sini? Nah, jadi jangan bingung kita membunuh. Jadi setiap pembunuh tidak dapat warisan, bukan. Dia membunuh yang akan meninggalkan warisan itu. Paham ya? Nah, itu baik anak atau orang tua yang anaknya sukses, kaya raya. Aku dulu masih muda kok tidak dapat apa-apa, gitu kan. Bisa jadi namanya banyak syaitan. Ya, pikiran beda-beda. Imannya lain-lain. Akhirnya saling membunuh seandainya. Itu bisa terjadi. Na'udzubillah. Naam. Ya. Yang ketiga, dia dilarang dapat warisan walaupun dia ada hubungan kerabat atau hubungan nikah. Ya. Yang ketiga ini adalah ikhtilafuddin. Yaitu beda agama. Muslim, anaknya kafir. Bapaknya kaya raya, maka harta itu tidak bisa balik ke anaknya yang kafir. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, bapaknya kafir, anaknya muslim, anaknya juga tidak bisa mewarisi dari harta bapaknya. La yatawarith ahlul millatain. Tidak saling mewarisi dua agama yang berbeda. La yarithul muslim al-kafir walal kafir muslim. Muslim tidak mewarisi dari kafir. Begitu juga kafir tidak mewarisi dari muslim. Ya. Jadi tidak bisa saling mewarisi. Ngerti ini? Penghalang ini ada berapa tadi? 3. Perbudakan. Kalau ada perbudakan salah satu saja tidak dapat warisan. Kedua, membunuh. Kalau dia membunuh, istrinya kaya raya, dia mau beristri lagi. Katik modal. Tidak ada modal. Istri ini akhirnya diselesaikan. Kan dapat berapa itu? Kalau tidak ada anak dapat setengah. Kalau ada anak dapat seperempat. Suami. Istrinya meninggal, suami dapat setengah. Kalau istri tidak punya anak, diracuni atau diapain lagi, dibawanya ke Ampera. Yuk kita jalan-jalan ke Ampera, cemplungkannya ke bawah. Itu kan? Iya, ini contoh, ya, contoh. Jangan dilakuin. Ya. Ini contoh, masa contoh Ustadz ngajari. Jangan dicoba-coba. Pembunuhan itu, masya Allah ya, menukar akhirat dengan dunia. Jangan dicoba-coba. Jadi dia tidak dapat warisan. Yang terakhir tadi apa? Berbeda agama. Nah, kita ulangi rukun-rukun irs. Oh, belum. Ini al-hukum muta'alliq bit-tarikah. Hak-hak yang berkenaan dengan harta waris. Ya. Apa saja hak-haknya? Yang pertama, pengurusan jenazah. Sebelum warisan dibagi, selesaikan dulu jenazahnya, pakai biaya mayit. Yang kedua, harta yang ada, hutang yang ada, jaminan, ya, lunasi dulu hutang mayit.
Yang ketiga, hutang tanpa jaminan, baik dia kepada Allah ya atau kepada manusia, lunasi juga. Yang keempat, wasiat kepada siapa, tunaikan wasiat itu, ya kasih wasiatnya. Tidak boleh dihalang-halangi wasiat itu. Yang kelima baru jatah ya bagi ahli waris. Itulah warisan namanya. Jadi tidak bisa langsung dibagi. Berikutnya rukun-rukun waris. Yang pertama, ada yang meninggal, semayit. Ya. Yang kedua, adanya ahli waris. Yang ketiga, ada harta. Satu tidak ada, bukan warisan. Ada ahli waris, ada harta, bagi-bagi. Tidak ada yang meninggal, bukan warisan. Ada yang meninggal, ya, tidak ada harta. Apa dia yang nak dibagi? Ya, bukan warisan. Ya. Kemudian ada yang meninggal, ada harta, tapi tidak ada ahli waris, bukan warisan juga. Namanya bab lain nanti, ya, bab lain, bukan bab warisan. Jadi warisan itu harus 3 tadi terpenuhi. Paham ya? Berikutnya sebab-sebab mendapatkan warisan apa tadi? Nasab, ya, nasab itu penting sekali, nasab itu. Ya, nasab. Jadi bapak kita, kakek kita, ya, anak, cucu, saudara, ya, kemudian paman-paman. Nah itu, ini bapak kakek itu ke atas, anak cucu ke bawah, ya, kemudian saudara-saudara kanan, paman-paman ke kiri. Nah kayak gitu caranya. Nanti akan kita buatkan itu bagan seperti itu supaya mudah dalam menghitung. Kalau ini meninggal ini, oh bisa itu ya. Itu rumus. Yang kedua sebab dia dapat warisan apa? Karena nikah, ya. Dia menikahi si fulan atau si fulana, ada harta. Si fulan si fulana tadi meninggal, dia dapat warisan dengan nikah syar'i, ya, nikah syar'i. Yang ketiga, wala, karena dia membebaskan budak tersebut rupanya sudah bebas, dia bekerja kaya raya, tidak ada ahli warisnya. Maka yang mewarisinya siapa? Yang memerdekakannya tadi. Itu paham ya? Ini memang sulit di zaman kita, kayaknya tidak ada, tapi akan ada ya, wallahu ta'ala. Ini dulu. Berikutnya apa tadi? Syarat waris. Syarat ini memastikan dengan mata ya, atau dengan hukum bahwasanya si mayit tadi betul-betul meninggal. Pastikan dulu. Yang kedua, memastikan benar-benar ahli waris itu hidup. Ya. Yang ketiga, adanya ilmu tentang waris. Itu baru disebut ya, warisan. Ya. Kemudian yang terakhir, penghalang mendapatkan warisan. Apa tadi? Perbudakan. Ya, bisa jadi bapaknya atau anaknya budak. Yang kedua, membunuh. Ya, membunuh ini maka dia tidak dapat, ya, tidak dapat apa? Waris, ya, harta waris. Walaupun mungkin sejam lagi sebenarnya itu mau meninggal, sejam lagi, itu kan? Tak tahan dia sejam, ditariknya tabung oksigen, meninggal. Gara-gara 1 jam tidak dapat duit, ya, pengen dapat cepat tadi, nah itu kan rugi. Ini, siapa yang pernah melakukan ini? Angkat tangan. Berikutnya apa? Beda agama, ikhtilafuddin. Soal, ya. Soal yang pertama, meninggal, Zaid meninggal, ya. Dia memiliki harta, tulis jadi supaya kita paham ya. Dia memiliki harta 300 juta.
300 juta. Ya. Biaya pengurusan jenazah 5 juta. Kemudian hutang, ya, hutang ini terserah ya, jamin tidak jamin. Hutang dia ya kepada Pak Ahmad 50 juta. Kemudian dia ada wasiat 10% dikasihkannya kepada anak angkat. Ini yang buat susah. Ya. Berapa harta warisannya? Harta warisan ya, Pak Zaid ini. Silakan. Yang tercepat dapat hadiah dari Pak Jumlias. Hah? 215 juta. Ah, Pak Jumlias siap tadi ngasih hadiah? Bener enggak 215? Bener ya? Gimana? 300 dikurang 5. 295. Kemudian dikurang 50. 245. Nah, 10%-nya 2 juta 24 juta 500. Jadi 215 juta, benar? Ada yang benar-benar betul. belum dihitung Tan. Yang penting uang benar-benar. Bisa ya? Bisa. Soal berikutnya. Pak Ahmad memiliki 5 anak. Ya, 5 anak. Pak Ahmad memiliki 5 anak. 2 laki-laki, 3 perempuan. 2 laki-laki, 3 perempuan. Anak laki-laki Pak Ahmad, 1 orang itu meninggal pada bulan 7 ya, 2020. Anak siapa tadi? Laki-laki perempuan? Anak laki-lakinya meninggal bulan 7 2020. Ya. Anak perempuan meninggal bulan 9 2020. Sementara Pak Ahmad meninggal, udah tulis belum? Nah, ya, tinggal kasih. Pak Ahmad meninggal bulan 1 2021. Bulan 1 2021. Ya. Siapa saja ahli waris Pak Ahmad? Yang berani angkat tangan dapat hadiah dari Sopian. Ya. Coba. Ya, coba. Nah, ini yang ngasih hadiah jawab sendiri. Laki-laki 1, 2 perempuan. Benar? Ya, itu ahli warisnya ya. Yang itu kenapa tidak dapat dia? Hah? Oh, duluan meninggal. Bagus. Berarti udah pakar semua ini. Kemudian soalnya sama, tapi meninggalnya beda. Pak Ahmad meninggal pada bulan 1 2020. Hah? Dapat semua? Dapat semua? Sepakat? Sepakat. Kemudian ganti lagi, Pak Ahmad meninggal bulan 8 2020. 4 orang ya? Nah, udah ngerti berarti ya? Ya, yang diam-diam ini yakin kita, insya Allah ngerti dia. Diam. Udah ya? Berarti kalau bisa, berarti paham. Secara umum sudah paham. Tinggal nanti masuk ke hitungan, ya. Hitungnya ini dapat ini, itu insya Allah mudah. Faraid itu mudah insya Allah, jangan dibuat susah. Jadi kita pengantar sudah dapat, nanti tinggal ngitung. Nah, ngitung ini ada rumusnya, supaya kita itu walaupun tidak ngapal lagi, itu hafal sendiri. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bantu. Silakan, kalau ada pertanyaan, ya, tafadhal. Ya.
Iya. Iya. Jadi 10% dari harta si mayit. Harta si mayit. Harta si mayit itu pada saat sudah dikurangi semua, nah, ya, berarti itu sisa daripada semua harta. Bukan harta awal. Bukan harta awal. Tadi benar ya. 200 benar, dia 245 juta itu 10%-nya berapa? Oh, salah dikit. 200 berapa? 20, oh iya, ya, bukan 215. Gitu ya. Jadi bukan dari 300 juta itu 10%, tapi 245 tadi. Ya, itu ya. 10% atau sepertiga ya, atau seperlimanya dari harta. Adapun utang itu bukan harta si mayit. Tadi kan ada utang 50 ya. Nah, itu bukan harta si mayit. Jadi kurangin dulu semua, barulah harta si mayit. Nah, itulah dia berapa persennya ya dari wasiat itu tunaikan dulu. Oke, itu ya. Ini untuk menjelaskan saja, menambah. Ya. Balik. Ganti rugi. Kalau sudah terpakai ganti, ya, ganti. Ganti. Makanya perlu, iya. Makanya perlu kepastian ya, memastikan. Jadi yang memastikan ini, ya, yang memastikan ini, ya, bentar ya, yang memastikan ini bukan semua orang. Dia itu harus melalui pemerintah. Harus pemerintah. Ya, kalau dulu kan ada qadhi namanya, atau hakim. Nah, lapor ke hakim, Pak Hakim, bapak kami itu udah hilang 30 tahun. Ya, sementara dia dulu usianya 35 tahun. Baru hakim memutuskan. Nah, itu tidak sembarangan ya. Tidak kita yang memutuskan sendiri. Karena hakim kan banyak kenalan, dia bisa telepon dulu. Kemana kemarin hilangnya? Ke sana. Oh ya, kita cari dulu ya. Nanti datang lagi bulan depan kayak gitu. Nah, itu ya. Tapi kalau seandainya memang dia balik, maka balik kan. Ya, balik kan, itu harta dia. Itu harta dia. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga. Ya. Ada pertanyaan. Pak Zaid ya, punya anak 5. Ya, 5. Ketika meninggal, satu dari anak Pak Zaid tadi ya, sebelumnya, sebulan sebelum dia meninggal atau sehari sebelum meninggal, pindah agama, murtad. 1. Berapa ahli warisnya? 4 ya, walaupun cuma satu hari dia murtad sebelum meninggal. Ya, kemudian Pak Ahmad meninggal, anaknya ada 5. Keesokan harinya setelah meninggal, 1 anaknya murtad. Berapa ahli waris? Tetap 5. Kenapa? Karena dia Islam pada saat meninggal. Bagi itu. Kan kita terbayang itu ya. Kadang dia ada yang murtad, 2 tahun setelahnya murtad, ya. Malas nak bagi. Dah, itu hak dia, kasih dulu pada saat dia Islam. Ya, kasih harta itu. Mudah-mudahan dengan dikasih itu, siapa tahu dia pindah balik lagi ke agama Islam. Rujuk lagi, ya. Nah, ini. Naam, silakan. Gimana di saat bapak? Ya. 3. Bagi waris. Ada ilmu tak tuh? Dibagi pakai ilmu tak? Oh, cowok semua. Ya.
Ya, ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke pembahasan ke depan ya. Tapi kita jawab sedikit, dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Kenapa? Karena dia terhalangi yang lebih senior, cucu. Jadi tingkatannya beda sudah. Tingkatan anak dengan tingkatan cucu itu beda. Cucu terhalangi gara-gara ada anak. Kapan cucu bisa dapat kalau tidak ada anak? Anak 3 ini meninggal semua, ya. Berarti cucu semua kan? Kakek masih hidup, habis itu kakek meninggal. Nah, baru dapat cucu-cucu semua. Ya. Hah? Gimana? Ya. Jadi kayak gini, kakek hidup. Ya, Pak, tukar ini. Ya, ini kakeknya hidup. Ya. Anak 3 tadi sudah meninggal semua. Kakek masih hidup kan? Anak 6 meninggal. Kemudian kakek meninggal. Maka yang dapat warisan siapa? Cucu semua. Nah, kakek hidup, 2 anak hidup, 1 udah meninggal. Gitu kan? Anaknya memang ada anak lagi cucu kan? Terus kakek meninggal. Yang dapat siapa? 2 anak aja. Dia terhalangi karena ada derajat yang lebih tinggi. Dia terhalangi karena ada apa? Bapaknya udah meninggal. Tidak dapat. Ya, tidak dapat. Kapan cucung dapat? Kalau derajat tinggi ini tidak ada lagi. Ya, sama seperti ini. Ada kakek dengan ada buyut. Ya. Buyut dapat tak? Kalau ada kakek, buyut tak dapat. Ya. Ya, caranya buyut dapat, kakek mati dulu. Iya. Jadi seperti itu, ada tingkatan-tingkatan. Bisa jadi kayak gini. Itu nanti sebenarnya pelajarannya ada ya, pelajarannya ada. Ini bapak tadi punya anak 3 ya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah ini sekedar dikit ya supaya lebih paham lagi. 1 laki-laki, 2 perempuan. Laki-laki ini meninggal tapi dia punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki. Yang 2 perempuan masih hidup. Ulangi. Bapak punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ya, masing-masing sudah punya anak. Yang laki-laki tadi meninggal. Kemudian bapak meninggal juga. Bapak meninggal. Nah, 2 perempuan ini dapat warisan. Ya, 2 perempuan dapat warisan. Cucungnya juga dapat. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki di atasnya. Ya gitu ya. Karena tidak ada laki-laki di atasnya. Bisa ini? Tapi kalau ada 1, ini anaknya 2 laki-laki, 1 perempuan anaknya. Yang laki-laki ini 1 meninggal. Jadi sisa berapa? 1 laki-laki, 1 perempuan. Walaupun ini semua punya anak semua. Habis itu bapak meninggal. Yang di bawah tidak dapat. Kenapa? Karena ada derajat tinggi laki-laki juga. Paham ya? Nah itu penting anak laki-laki. Bukan itu aja. Kalau anaknya 3 perempuan, itu harta masih pindah ke saudara atau paman. Tapi kalau ada 1 laki-laki, harta itu di situ aja. Tidak pindah ke saudara, tidak pindah ke paman. Jadi pentingnya anak laki-laki. Ya? Gimana? Paman yang meninggal. Paman tadi dari bapak, ya bukan dari ibu. Kalau dari ibu itu khol namanya, dia tidak dapat. Yang ada itu ya itu yang dapat. Paman itu dari bapak. Ya, jadi ini nasab itu yang penting itu adalah laki-laki. Ya, yang meninggal istrinya, harta istri. Dari bapaknya. Kan dia ada istri itu ada bapak. Ya kan?
Ya, jangan bingung-bingung. Ya. Suami ada bapak, ya. Bapak itu ada saudara kan? Itu paman. Istri ada bapak tak? Bapak itu ada saudara, itu pamannya. Ngerti ya saya? Itu. Paman dimaksud ada di situ. Ya. Suami meninggal, dia ada bapak. Ada bapak dan ada ibu. Ibu ini ada saudara, itu kan paman juga. Tapi bukan di situ kategori pamannya. Ya. Dari paman dari bapak. Istri meninggal, dia ada ibu kan, ada saudara, itu paman juga, tapi bukan paman itu dimaksud, tapi paman dari bapaknya. Bukan dari suami, dari orang tuanya. Udah mulai kan? Udah mulai bercabang-cabang pikirannya. Ya, jadi kita tutup dulu itu, balik ke pembahasan tadi aja dulu, karena belum kokoh ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya semakin mengokohkan ilmu faraid. Ya, kalau tidak ada pertanyaan tentang ini, kita tutup. Ada? Iya. Gimana tadi? Anak angkat. Wasiatnya, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, sepertiga itu kadang-kadang lebih besar dapatnya daripada ahli waris. Anaknya 10, paham lah kan? 10, ya. 10 itu kalau 2/3-nya dikit berarti. Sepertiga udah anak angkat. Bisa Pak ya? Berarti seperti itu. Jadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemungkinan bisa jadi wasiat ini lebih besar dia dapatkan dibandingkan dari ahli waris. Tapi kalau anaknya cuma 1, tentu lebih besar ahli waris. Yang lain? Iya. Ya, tidak boleh. Tetap kita kurangi jadi sepertiga. Itu paling banyak. Karena itu ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. 6. Apa? Pensiunan. Ya, pensiunan ini berdasarkan fatwa itu termasuk bagian daripada harta waris. Harta waris. Makanya diusahakan ada wasiat juga dari orang tuanya bahwasanya kalau pensiunanku nanti tolong dibagikan sesuai syariat, ya, dan itu bagian daripada harta waris. Ya. Sedikit. Ya makanya kan tadi tinggal diikhlaskan. Ikhlas enggak? Kalau dikit lah ribut juga. Kayak ya ikhlaskan ya. Ini bapakmu ini ada pensiunan 500.000 ya tiap bulan. Nah, kita ini kan uang 10. Ya, lumayan 50 gimana? Ayo sudahlah ikhlaskan aja untuk ibu gitu kan? Ayo, itu kan. Ya, kalau dikit, mudah Pak, jangan dibuat sulit. Kumpulkan dulu dia. Ini ada harta warisan dari bapakmu itu pensiunan 500.000 sebulan. Ya, kumpulkan gitu kan. Gimana ini? Ya, masa 50.000 transport terus kan? Yang kalau yang pelit, lumayan untuk isi pulsa katanya. Ya, kumpulin, dia sepakat, udah kasih ibu aja lah, ya. Nah, sudah kasih ibu. Ya, tidak dapat. Ya. Tapi nanti datang kajiannya, nanti dapat informasi ini. Masih banyak lagi supaya menghilangkan keraguan-keraguan kita dalam ilmu waris, ya. Walaupun pertanyaan kita ini pribadi kita sudah terjawab, ya nanti bisa jadi tetangga kita butuh ilmu. Makanya nuntut ilmu faraid ini ya tidak semua orang mampu menuntutnya, ya paling tidak kita yang mewakili mereka. Tadi ada yang bertanya sini? Sudah? Iya. Apa? Hutang. Oh iya, piutang.
Jadi tadi kan disebutkan harta waris itu apa? Harta yang betul-betul di depannya sama piutang. Nah itu. Jadi kalau bapak yang meninggal masih banyak tagihan tagihan ke orang lain. Nah, ini namanya harta waris. Kumpulkan, ya, kumpulkan. Iya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.